540069. Sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan di sekitar kita. Kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik, Ibu. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Di sini ada yang nggak masuk? Tidak, Bu. Ya semua ya. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang organ organ pada manusia. Sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan di sekitar kita. Tadi berangkat tadi pagi ada yang ketemu tumbuh-tumbuhan di sekitar jalan-jalan? Ada. Pohon pisang, rumput, mangga. Terus satu lagi. Ganja Jawa. Tembakau. Pastinya ada ya di sekitar kita tumbuh-tumbuhan. Di sini tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang banyak kita temui di lingkungan sekitar, seperti di halaman rumah, taman, kebun, maupun sekolah. Tumbuhan memiliki kemampuan istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia dan hewan, yaitu dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Karena kemampuan tersebut, tumbuhan berperan sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Selain menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Keberadaan tumbuhan membantu menjaga kualitas udara, memberikan kesejukan, mencegah terjadinya erosi, serta menciptakan lingkungan yang lebih indah dan nyaman. Ciri-ciri tumbuhan apa aja? Apa yang tahu? Memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun. Kemudian berkembang, memerlukan air, benar, bernafas, berkembang biak, pekat terhadap rangsang. Terus bagian-bagian tumbuhan apa aja? Daun, bunga. Terus ada yang tahu fungsinya tentang apa? Menopang tumbuhan. Menopang daun, fotosintesis, bunga. Nah, itu untuk alat apa? Alat reproduksi. Buah, siapa yang tahu tunjuk tangan? Buah-buah, ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tuh, tunjuk tangan. Melindungi biji. Untuk melindungi biji. Ya, benar banget. Tepuk tangan dulu. Terus tumbuhan di sekitar kita seperti tumbuhan pangan apa aja? Padi. Nah, Jagung. terus Paya. ya benar. Ubi. Tumbuhan buah, siapa yang tahu tunjuk tangan ini? Ya, Sajis. Oh. Ya, Terus durian. terus tumbuhan hias, siapa yang tahu tunjuk tangan? Tunjuk tangan dulu. Bunga anggrek, mawar. Ya, Semuanya indah. Terate. terus tumbuhan obat, siapa yang tahu? Kumis kucing. Tunjuk tangan. Angkat tangan dulu. Siapa yang tahu? Kata-kata Obat.
Siapa yang tahu? Kumis kucing. Ya. Kelor. Ginseng. Temulawak. Ya. Lidah. Buaya. Terus jahe. Jahe. Kunyit. Berapa? Temulawak, lidah buaya, kumis kucing. Ganggelan. Terus, ya. Terus kebutuhan tumbuhan. Kebutuhan tumbuhan seperti makhluk hidup lainnya. Tumbuhan memerlukan beberapa kebutuhan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Kebutuhan tersebut harus tersedia dalam jumlah yang cukup agar tumbuhan tetap sehat dan dapat melakukan beberapa aktivitas kehidupannya seperti fotosintesis dan berkembang biak. Jika salah satu kebutuhan tumbuhan tidak terpenuhi, pertumbuhannya dapat terganggu, bahkan menyebabkan tumbuhan layu atau mati. Kebutuhan tumbuhannya apa aja? Seperti apa aja? Air. Tanah. Tunjuk tangan. Pupuk. Angkat tangan. Pupuk. Kompos. Siapa yang tahu? Apa bulan? Air putih. Tanah ibu. Kebutuhan tumbuhan apa aja? Air putih. Air Sinar putih. matahari. Jawab. Air bu. Ya, terus? Cahaya matahari sebagai proses fotosintesis. Ya, Terus pupuk Pupuk ya, sebagai subur. penyubur. Apa? Ada. Terus salah. ya, bener banget Mas Yasi. Tepuk tangan dulu. Terus di sini manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Wajar. Menghasilkan oksigen yang Angkat tangan dulu Mas Arju. Kan? Kak. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. suplai makanan. Memberikan oksigen. Ya, untuk Bernafas. terus Jadi jawab bu. Teduh. Apa namanya? Katanya sebagai pantangan. Tinggi bu. ya, Tinggi lagi. ya, untuk cara merawat tumbuhan agar tidak layu. Disiram. Oh, Disiram bu. ya benar. Tumbuhan perlu dirawat dengan baik agar dapat tumbuh sehat, subur, dan menghasilkan bunga atau buah yang berkualitas. Perawatan tumbuhan harus dilakukan secara teratur karena setiap tumbuhan membutuhkan air, cahaya matahari, dan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Dengan merawat tumbuhan, lingkungan akan menjadi lebih hijau, sejuk, dan nyaman. Selain itu, tumbuhan yang dirawat dengan baik juga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Di sini Ibu ada sebuah video. Akan berfungsi untuk menyokot pun diolah bu. Di dalam buah ada biji. Nah, ini sebagai contohnya. Ini akar bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah serta menghantarkan tumbuhan. Bukan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Terus ini buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji di dalamnya. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat makanan.
Terus batang, bagian tumbuhan yang berfungsi menopang tumbuhan dan mengalirkan air serta makanan. Di sini anak-anak sudah paham kan? Sudah. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Dikerjakan secara berkelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ibu beri waktu 10 menit ya. Iya, Ibu. Kalau sudah selesai, Sudah. sudah. Ayo kelompok 1 presentasi ke depan. Ya, oh. Halo. Ini pohon yang berbuah itu ada pohon mangga, jambu, kelapa, sama pohon pisang. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kalau sudah paham, di sini Ibu ada soal evaluasi yang dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Ini individu ya Nana. Baik, untuk kesimpulan materi pada hari ini adalah tumbuhan di sekitar kita merupakan makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis serta memiliki bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang masing-masing memiliki fungsi penting. Selain itu, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, yaitu tumbuh, berkembang, bernafas, berkembang biak, dan membutuhkan berbagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan, tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti menghasilkan oksigen, menjadi sumber makanan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta membantu mencegah erosi dan banjir. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan merawat dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Mungkin Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba membawakan materi kelas 4 SD dengan mata pelajaran matematika dengan topik bilangan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini pelajarannya matematika ya. Ya. Sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai? Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Halo Bandung, ibu kota periangan. Hari ini yang tidak masuk siapa aja? Masuk Ini pada semangat semua nih. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan asli, cacat, dan bulat. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima. Ada yang sudah tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan asli yang cuma memiliki dua pembagi.
Jadi bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang hanya mempunyai dua pembagi, yaitu angka 1 sama angka itu sendiri. Contohnya apa anak-anak? Dua, terus Tiga. tiga, lima, tujuh, benar. 9 masih bisa dibagi 3. 11. Ini dulu. 11 Pak, Oh ya, tambah. 13. Sampai 100? Ya. Nanti. Berarti udah tahu ya anggotanya siapa aja? Ya. 6 masih bisa dibagi. Benar. Itu bilangan apa Pak? Tenang murid. Dari urutan ini yang yang bilangan prima yang mana? Ya 5. Ini faktor pembaginya ada berapa aja? 2. Terus yang 8? 4. Oke, yang 9? 3. Yang 5? 1. Oh ya benar, 1 sama 5 berarti ini bilangan Prima. Ini saya akan putar video tentang bilangan prima. Ya Pak. Kalian Itu apa Pak? Jagat Noto Edukasi Indonesia. Halo adik-adik, materi kali ini adalah tentang bilangan prima. Tahukah kalian apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dimiliki oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 merupakan bilangan prima, sedangkan 4 bernama bilangan prima. Kenapa di sini 4 bukan bilangan prima? Karena bisa Bisa masuk Dibagi 2. Oh ya benar. 1, 2, dapat 4. dibagi dengan Oh ya benar. dalam matematika, 5 bilangan prima yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Lebih sederhananya, 5 disebut bilangan prima karena bisa dibagi dengan 1, tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi dengan 3, tidak bisa dibagi dengan 4. Jadi itu apa namanya, macam-macam bilangan prima dan syarat-syaratnya. Ini di sini saya punya LKPD, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian mengisi ada deretan angka mana yang bilangan prima, mana yang bukan, dan faktor pembaginya apa saja. Semisal bukan bilangan prima. Kelompoknya baris ke belakang ya. Ya. Apa itu? Jadwal. Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Silakan dipresentasikan. Oh, Ayo dipresentasikan Mbak Anita. Panas nggak sih? di soal itu kan tertera faktor pembagi dari angka 24 ya. Faktor Iya. pembaginya itu berapa aja? 2. 2. Gimana Mbak ini? Aku Begini Pak. Ya terus. Lagi. Iya. Ini prima Pak FPB. Iya, dua-duanya bisa. ini Berarti faktor pembaginya ada 2, 2, 3, 4, 2. Ya, Ada 2. Ini kan 2-nya 3 kali, artinya Iya. 2. Terus 3, 8. Ini faktor pembaginya. Berarti 24 bilangan prima bukan? ya. Loh. Bukan bilangan prima. Bukan. Tepuk tangan untuk Mbak Anita. Bisa dapat 8 bisa Pak. Iya benar. Di sini
saya punya tabel bilangan prima yang bilangan cacat dari 1 sampai 100. Nanti kalian bisa menempelkan salah satu label, ada 4 label. Setiap labelnya punya keterangan bisa kelibatan 2, selain 2 ya. Jadi 4, 6, 8. Ini melatih kalian berhitung perkalian. Pak, ulangi sekali lagi, Pak. Ini kan ada angka 1 sampai 100 ya. Dan ada 4 label juga. Ya. Setiap labelnya ada keterangannya. Keterangannya Yang apa? ini, kelipatan 2 selain 2. Tadi angka 2 nggak ditutup. Oh. Dan yang ditutup angka 4. Kalau sudah ditutup, itu nggak perlu ditutup lagi pakai keterangan yang lain. Ya, Pak, ya. Siapa yang mau nyoba? Dewi. Dewi yang parah. Dewi maju. Dewi. Yang label pertama aja. Warna apa itu? Warna Hah? Di labelin ini enggak berarti ini. Hilang sih tadi labelin. Oh. Itu ya. Ini kuning. Ini warna itu. Ini tak emang. bentar, Pak, bentar. Aku orang apa-apa. Ya. Jangan, Pak. Yuk ditotok. Belum, Pak. Belum. Gimana tuh, Pak? Semuanya yang Oh, sampai 100. Terus. Gantian aja Pak, capek nanti. Nggak apa-apa. Mbak Dewi bisa. Pasti bisa. Mbak Dewi bisa tak Dewi. Jatuh, Pak. Nextnya siapa ini? Lagi selanjutnya. Arjun. Siapa? Biasanya yang teriak memang kita malu Pak. Ajis, Kamu Pak. lihat contohnya. Ajis, Pak. Nah, udah, Pak. Oh ya. Ini Arjun beberapa ada sudah dilabeli ya. Ya. Untuk saja sudah dilabeli. Dan untuk bilangan prima ada 2, 3. Ini yang nggak ketutup. 2, Adanya 9 nggak prima Pak. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 15 Pak. 23, 29, 31. 25 Pak. Sudah Pak, banyak banget. Oh ya, nanti WA aja kalau Nanti kita belajar kelompok ya, Pak. Waduh, nggak mau. Nggak mau. Kelas, Pak. Dewi. Jadi Repot. ini Bapak punya soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Di rumah ya anak-anak. Kesimpulannya materi hari ini bilangan prima adalah bilangan yang Tidak bisa. hanya mempunyai 2 faktor membagi, tidak bisa dibagi lagi. Seperti 2, 3, 5, dan 7. Dan untuk bilangan genap yang merupakan bilangan prima itu cuma 2. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, saya akan tutup pelajaran hari ini. Bisa dibimbing doa, Mas Arju? Batuk segera doa mulai. Amin. Amin. Bisa. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0072. Saya akan membawakan materi sumber energi di sekitar kita, materi IPAS kelas 3 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Nah, apakah di kelas ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Yuk, berdiri. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Gurunya Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, bergeser pulau-pulau, sambung Menyambung. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sumber energi di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama mengidentifikasi bentuk energi yang ditemukan di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, menghubungkan sumber energi dengan perubahan bentuk energi yang dihasilkannya dengan benar, dan disertai contoh yang relevan. Nah, kita mau menyanyikan lagu tentang energi supaya kalian semangat dulu ya. Yuk, kalian bisa berdiri lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Ayo kawan, kita mengenal masa energi sekitar kita. Energi panas, energi mineral, energi listrik, energi bumi, energi cahaya dan juga gelap. Itulah macam-macam energi. Ayo kawan, kita Berdiri. Nah, Belum disuruh duduk. iya bisa duduk kembali. Di sini kelihatan, Bu. bentar, di sini Bu ada video, bisa kalian simak Pada ya. suatu malam, di sebuah rumah terdapat sebuah keluarga yang sedang beraktivitas. Dalam rumah tersebut, ada Fatih yang sedang belajar menggunakan lampu belajarnya. Dan di dapur, ada ibu yang sedang menanak nasi menggunakan magicom. Tiba-tiba hujan deras turun, sangat lebat. Suara petir menggelegar, disertai dengan kilat. Dan klak, tiba-tiba listrik pun padam. Fatih yang sedang belajar pun terkejut. Dia tidak bisa belajar di tempat yang gelap. Bagaimana ini? Ibu yang sedang berada di dapur pun terkejut. Padahal ia sedang menanak nasi menggunakan magicom. Akhirnya tidak bisa mematangkan nasi ini. Pernahkah kalian mengalami hal seperti yang dialami keluarga Fatih? Bagaimana caranya? Nah, sudah kalian simak tadi videonya? Sudah. Tadi apa yang bisa kalian jelaskan dari video tersebut? Tadi Fatih bersama ibu ya kan? Fatih sedang belajar, kemudian ibu sedang memasak Nasi. Kemudian tiba-tiba hujan dan petir. Terus terjadilah mati listrik. Nah, bagaimana caranya Fatih tetap bisa belajar dengan kondisi yang gelap dan ibu bisa tetap memasak nasi? Apa yang Pakai lilin. pakai lilin? Kemudian ibu pakai apa? Pakai kompor. Ya benar sekali. Bu, kalau di rumah adanya kamar listrik gimana? Pakai tunggu aja. Pakai tawon. Pakai aja. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Pertama. Baik, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha sehingga suatu benda dapat bergerak, berubah, menyala, berbunyi atau menghasilkan panas. Energi sangat penting bagi kehidupan karena energi dibutuhkan dalam semua aktivitas manusia dan juga makhluk hidup.
Nah, yang pertama ada energi panas. Energi yang dihasilkan oleh suatu panas dapat dirasakan dan dapat menghangatkan. Contohnya ada gambar apa itu? Kompor. Kemudian ada matahari dan juga api. Nah, selanjutnya ada energi cahaya. Energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya dapat membantu kita melihat benda. Contohnya apa aja itu? Lampu. Kemudian yang ketiga ada energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh arus listrik digunakan untuk menjalankan berbagai peralatan. Contohnya ada televisi, Magic. Saya orang Jawa. Kemudian ada energi gerak. Energi yang dimiliki benda saat bergerak dapat memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ada sepeda, mobil, orang. Ya, benar sekali. Sepatu. Kemudian ada energi kimia. Energi yang tersimpan dalam makanan, baterai atau bahan kimia dapat digunakan untuk melakukan kerja. Contohnya ada apa itu? Makanan, baterai, bensin. Gas. Iya Bu. Ya besok. Ada selanjutnya ada energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh getaran benda dapat didengar telinga kita. Contohnya ada Kemudian itu surat. Lonceng. Ya, sekarang Ibu. Ini selesai. Udah habis ya Bu? Nah, jadi campur. Campur. Nah, setelah kalian belajar tadi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu yuk. Bisa berdiri? Nah, Ibu punya ice breaking namanya tepuk semangat pagi. Jadi begini, tepuk semangat, semangat pagi. Itu bisa? Bisa. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat pagi. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada permainan namanya kantong energi. Nah, di sini di dalam paper bag ini itu ada gambar-gambarnya. Nanti kalian bisa memasukkan ke dalam kantong-kantong sesuai dengan bentuk energinya. Disambil satu-satu ya. Ya Ibu. Oh, nggak boleh satu. Ya boleh 2, 3. Saya semangat. Alhamdulillah. Wow. Es krim. Ayo. Apa itu? Termasuk bentuk energi apa? Belum. Nah, sekarang bisa maju ke depan, bisa dimasukkan ke dalam kantong. Ini umat enggak Bu? Enggak, yuk, bisa aja yuk. Dua-dua. Iya boleh. Bola menggelinding itu energi apa? Apa yo? Dia bergerak. Oh iya, Cing. Maaf. Mereka berdua bersemangat. Oh, itu boleh. Matahari. Matahari pan. Sebetulnya ini salah. Di sana sih lebih banyak. Ini ada yang salah. Listrik. Jadi mau fakta ini salah.
Belum sih, bentar. Sebentar Mas Aziz, itu gambar apa? Coba dijelaskan dulu. Ini ada gambar CCTV. Ini bulan. Ini bola menggigit. Ya coba dimasukkan. Coba sana. Kok sana? Loh, ini gambar apa? Bola memberinding. Harusnya dia bergerak. Dia memasukkan ke energi bumi. Salah apa benar? Memasukkan ke energi Gerak. Ini. Ya, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah itu bisa kalian presentasikan ke depan. Di sini kelompok 1, kemudian di sana kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah, Bu. Belum. Apakah ada kesulitan Mbak Mutia? Jadi kami kerjakan Bu. Ada. Apa yang mana? Ini Bu. Sudah selesai, Bu. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, bisa kalian presentasikan ke depan perwakilan kelompok. Mbak Eca bisa maju ke depan. Bisa dijelaskan? Amatilah benda-benda di sekitar rumah atau sekolahmu. Tuliskan 5 benda yang menggunakan energi, lalu tentukan sumber energinya. Yang pertama ada kompor, itu menggunakan sumber energi panas. Lampu menggunakan energi cahaya. Kipas angin menggunakan energi listrik. Mobil menggunakan energi gerak. Apakah benar anak-anak? Benar. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian semua sudah memahami materi kita pada pagi hari ini? Sudah. Kita belajar tentang apa? Energi. Ada apa saja energi? Energi cahaya, energi listrik, energi panas, energi kimia, energi bumi. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Nanti kita akan koreksi minggu depan. Ibu bagikan satu persatu ya. Ya, Ibu. Ibu. Nanti kita kerjakan di rumah gedean ya. Iya. Oke. Gak mau jawab. Baik, dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, berbagai bentuk energi di sekitar kita saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan energi dengan bijak agar hidup kita nyaman dan bermanfaat. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.